Ketika kamu diminta untuk melakukan sesuatu, pertanyaan saya adalah, kira-kira kamu nyamannya melakukan hal tersebut dengan cara sendiri atau kamu lebih nyaman melakukan itu dengan cara yang biasanya orang lakukan, sesuai dengan prosedur yang ada? Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri, khususnya skill di dalam berkomunikasi dan bagaimana mendevelop diri kita menjadi seorang pemimpin. Video kali ini akan membahas tentang dasar motivasi. Kita pahami bersama bahwa motivasi itu adalah hal yang penting, hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini untuk membuat kita terus bergerak maju. Karena motivasi adalah motive to action. Nggak ada action, nggak akan ada aksi kalau nggak ada motifnya. Nah, motivasi ini ternyata ada pondasinya. Setiap orang itu bisa beda. Yaitu apakah ketika dia melakukan sesuatu itu betul-betul karena ingin ya dengan caranya sendiri, atau misalnya dia mau melakukan sesuatu itu didasarkan oleh karena mau mengikuti prosedur yang ada. Nah, dasar motivasi itu ada dua ya, apakah opsional ataupun prosedural. Kalau orang yang punya dasar motivasi opsional biasanya adalah orang-orang yang dia nyaman, dia suka melakukan sesuatu itu dengan caranya sendiri. Artinya dia diberikan kebebasan untuk memilih opsi-opsi mana yang bisa dia lakukan, yang bisa dia kerjakan sehingga bisa mencapai tujuan yang dia perlukan. Dan di sini sebenarnya yang menarik adalah orang dengan dasar motivasi opsional ini itu tertarik untuk menciptakan sistem sendiri, cara sendiri, model sendiri di dalam melakukan sesuatu. Nah, sebagai contoh misalnya mereka-mereka yang bekerja sebagai desain grafis ataupun di dunia kreatif, konten kreator, para arsitek misalnya, mereka sebagian besar adalah orang-orang yang punya dasar motivasi opsional, di mana mereka akan sangat nyaman, akan sangat termotivasi untuk do something yang itu mereka diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka, mengkreasikan sesuatu dengan sesuai dengan selera mereka, ya seperti itu. Nah, beda halnya dengan mereka yang misalnya punya dasar motivasi prosedural. Nah, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang senang ataupun merasa nyaman, damai kalau melakukan sesuatu itu sudah ada SOP-nya, ada panduannya, ada aturan, ada tata caranya. Karena bagi mereka kalau melakukan sesuatu yang tidak ada panduannya itu hal yang membingungkan, hal yang bisa membuat mereka stres, hal yang bisa membuat mereka frustasi. Misalnya seperti ini tuh. Oke, seorang akuntan ya, akuntan contoh misalnya. Akuntan biasanya adalah mereka yang sangat-sangat prosedural gitu ya. Jadi kalau dia diberikan tugas untuk mengerjakan sebuah project dan di situ tidak terlihat bahwa apa yang harus dia kerjakan itu ada sistemnya, nah ini betul-betul bisa akan membuat dia frustasi. Ya, bisa membuat dia bingung ini akan dimulai dari mana, akan diubah seperti apa. Nah, sementara dalam pekerjaannya biasanya orang-orang yang bekerja di bagian administrasi, orang-orang yang bekerja di bagian yang sifatnya pelayanan itu sangat-sangat butuh yang namanya prosedur. Prosedur, tata cara, aturan, atau hal-hal yang kemudian menjadi panduan dalam bagaimana mengerjakan sesuatu. Nah, sebagai individu, kamu, ya, saya juga, kita semua itu butuh pahami. Kira-kira dalam melakukan sesuatu, kita dasar motivasinya apakah opsional ataupun prosedural. Nah, kalau kita misalnya dasar motivasinya adalah opsional, maka kita butuh pahami bahwa kita itu cenderungnya adalah orang yang tidak suka diatur,
atau tidak nyaman berada dalam satu sistem yang kaku. Kita nyaman dengan situasi yang misalnya membuat kita bisa memberikan ide sebebas-bebasnya dan bisa mengeksekusi itu dengan caranya kita. Kita juga adalah orang yang kreatif, inovatif, dan penuh dengan ide segar, eksekusi yang mantap dalam melakukan sesuatu. Maka kamu pilihlah pekerjaan, pilihlah aktivitas yang sesuai dengan dasar motivasi kamu. Agar apa? Kamu nggak stres, nggak frustasi. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang tipe dasar motivasinya adalah prosedural, suka dengan keteraturan, suka dengan hal yang sistematis, suka dengan kepastian, suka dengan sistem yang terkontrol, teratur, maka kamu carilah pekerjaan atau lakukanlah pekerjaan yang itu jelas prosedurnya, ya, jelas tata caranya, agar kemudian kamu bisa nyaman di dalam beraktivitas, nyaman di dalam bekerja, nyaman di dalam kesehariannya. Nah, jadi dasar motivasi adalah hal penting untuk kita ketahui saat kita memutuskan apakah akan melakukan hal atau sesuatu ataupun tidak, ataupun mengambil kesempatan atau tidak, karena ini yang akan membantu kita untuk bisa optimalkan diri kita. Kalau kita misalnya orangnya adalah dasar motivasinya prosedural dan kemudian kita memaksa diri untuk opsional atau berada di lingkungan yang memaksa kita harus bisa berpikir secara opsional, sebenarnya bisa saja karena manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi, namun akan kurang kongruen, akan kurang selaras ataupun ya tidak optimal. Sebaliknya juga sama itu, kamu adalah orang yang dasar motivasinya adalah opsional, tapi kemudian kamu dipaksa ataupun memaksakan diri, menjebakkan diri di dalam lingkungan yang sifatnya prosedural, ini biasanya juga akan membuat kamu kurang nyaman, kurang bisa mengekspresikan diri. Saya ingat ketika setelah lulus saya sempat bekerja di bank, dan kemudian di bank itu sebenarnya ada berbagai macam bidang. Nah, saya di bidang customer service pernah, kemudian marketing juga pernah, funding, dan di bagian teller. Nah, dari pengalaman bekerja yang saya lakukan, yang saya alami itu, ya saya cukup fleksibel itu. Walaupun misalnya ketika di CS ya, jadi seorang customer service itu semuanya ada proseduralnya. Namun yang menarik adalah karena kita berinteraksi dengan orang dan case-nya macam-macam, beda-beda, dan butuh kreativitas untuk kalau case seperti ini kita bisa bantu dengan cara ini dan sebagainya, itu cukup membuat saya bisa menikmati. Ketika pindah ke bagian marketing, saya senang karena marketing pada prinsipnya adalah bidang yang itu butuh betul-betul kreativitas itu, nggak ada aturan, nggak ada panduan khusus. Misalnya kita mau meyakinkan orang itu, nggak semua orang itu bisa diyakinkan dengan satu cara. Kita butuh melakukan beberapa improvisasi, dan saya suka dengan improvisasi, memikirkan strategi pendekatan yang berbeda. Nah, ketika saya di bagian teller ya, di mana tugasnya sangat-sangat prosedural, ya pagi harinya menghitung uang, persediaan, kemudian melayani nasabah, yang itu juga prosedurnya sudah sangat-sangat jelas. Setelah itu sorenya harus menghitung uang untuk disimpan di kas, dan di situ saya betul-betul merasakan, wow, ini bukan sesuatu yang bisa saya nikmati, karena sebagai orang yang opsional, saya nyaman beraktivitas melakukan sesuatu di area-area yang bisa membuat saya leluasa untuk memikirkan ide, memikirkan gagasan, dan cara mengeksekusi sesuatu. Dan itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa kemudian saya tidak betah saat menjadi kasir bank dan memilih resign. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri, dasar motivasinya yang kamu tahu atau kamu coba dalami dalam diri sendiri, apakah kamu orang yang opsional
ataupun orang yang prosedural? Silakan tuliskan di kolom komentar. Thank you, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.